Kita masih dengan user interface pasien. Nah, di sini kita perlu ada beberapa hal yang harus kita edit di bagian admin. Nama adminnya itu harusnya assets, ada huruf S di belakang. Saya rename ini, saya tambahkan S, lalu saya tekan enter. Kemudian untuk apoteker juga sama. Cleaning service, dapur, rawat jaga, Oke, kita lanjut ke pasien. Di pasien user interface-nya, untuk kita sudah mengerjakannya, coba kita menjalankan terlebih dahulu. Pendaftaran baru, saya ketik localhost /php/myadmin, kemudian localhost Pesu Emmanuel, pendaftaran pelayanan. Oke, di sini ada error di bagian include-nya. Di assets karena kita kan mengganti namakan sebelumnya aset tanpa S jadi S. Jadi di bagian navbar, di assets nav ini, maaf, di pendaftaran baru, asetnya ini ada S. Kemudian di pendaftaran pelayanan ada S-nya, rekam medis juga. Pilih file, save all, kemudian coba kita jalankan, maka akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu pada saat kita klik logout, maka dia akan menampilkan halaman login. Nah, halaman login ini pendaftaran. Saat kita logout, maka dia akan membuka halaman indeks yang ini. Halaman indeks user interface ini untuk login. Jadi, kita ambil data yang punyanya riwayat rekam medis atau pendaftaran baru. Kita copy, kita letakkan di bagian indeks. Nah, di bagian sini. Kemudian untuk nav-nya ini kita tulis dengan nama login. Silakan ini saya akan masukkan email dan password. Nah, untuk login ini kalau kita jalankan, dia kan user interface kan. Nah, untuk login ini dia saat masuk pertama itu hanya ada pendaftaran pasien baru. Sementara pendaftaran pelayanan dan rekam medis ini belum ada. Kan dia kan baru kan.
Berarti menu ini dengan ini, menu pendaftaran pelayanan, menu rekam medis ini, dan menu logout, itu dia belum bisa tampil. Dia tampil hanya satu saja, yaitu pendaftaran pasien baru. Nah, dengan demikian, kita harus mengubahnya. Kita menambahkan di bagian nav ini, tambah satu nav lagi. Ini kita bagian nav, kita tambah lagi new file namanya nav login. Untuk nav login ini dot terus saya sembunyikan dulu .php. Oke, ini kita ambil dari nav, Ctrl C, saya letakkan di nav login. Nah, kemudian di sini untuk menu rekam medis dan pendaftaran pelayanannya dihilangkan, dia hanya ada pendaftaran pasien baru. Oke, jadi saat dijalankan di index ini, dia memanggil nav login, sehingga sudah dijalankan menjadi seperti ini. Logoutnya juga tidak ada di nav login tadi, kita hilangkan logoutnya. Oke, jadi jalannya seperti ini. Setelah dia loginnya berhasil, baru masuk ke halaman yang login, halaman yang akses sepenuhnya milik pasien. Nah, ketika dia sudah berhasil login dan masuk ke dalam halaman pasien, maka pendaftaran pasien baru ini tidak muncul lagi. Kan dia kan masuk pakai akunnya dia. Berarti pendaftaran pasien baru ini menunya berubah menjadi edit data pasien. Edit data pasiennya dia, pasien dirinya sendiri. Atau edit profil pasien. Nah, kan dia sudah berhasil daftar dan loginnya. Dia harus edit profil pasien, berarti di nav ini kita ganti dengan edit profil pasien. Oke, jadi saya refresh. Ini halaman ketika pasiennya sudah mendaftar dan berhasil login, maka akan muncul edit profil pasien, pendaftaran pelayanan, rekam medis, dan dia logout. Pada saat dia logout, maka akan tampil halaman login. Ini saya ketik manual karena scriptnya memang belum. Pada saat dia logout, maka akan tampil form pendaftaran pasien baru dengan di sini untuk login. Nah, ini adalah user interface untuk hak akses pasien.